Yo halo Prodigy, kembali lagi bersama Santuy Film. Di video kali ini, gue mau bawain sebuah alur cerita dari film Gone Girl. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang bernama Nick, kehilangan istrinya yang bernama Amy. Oke, tanpa spoiler di awal-awal, yuk kita langsung masuk aja ke ceritanya guys. Pada tanggal 5 Juli, Nick pergi ke sebuah bar untuk minum. Nick bercerita bahwa hari ini adalah hari ulang tahun pernikahannya dengan istrinya yang bernama Amy. Saat sedang minum-minum, tetangganya yang bernama Wall menelpon dan mengatakan bahwa kucing milik Nick keluar dari rumahnya. Nick pun pulang dan membawa kucing itu masuk ke dalam rumah dan menyadari bahwa meja kaca di rumahnya telah pecah. Nick segera menghubungi polisi untuk melaporkan bahwa istrinya telah hilang. Tak lama kemudian, detektif Ronda datang dan memeriksa rumah Nick. Detektif Ronda menandai beberapa bagian pada rumah yang dianggap akan membantu dalam pencarian Amy. Setelah itu, Nick dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Detektif Ronda mengatakan bahwa rumah Nick akan dijadikan TKP dan Nick harus tinggal di tempat lain untuk sementara. Nick pun diminta oleh detektif Ronda untuk menghubungi orang tua Amy untuk dimintai keterangan besok. Saat Nick sedang menelpon orang tua Amy, Nick melihat ayahnya ada di kantor polisi juga. Detektif Ronda pun mengizinkan Nick untuk mengantarkan ayahnya pulang. Malam harinya, detektif Ronda datang ke rumah Nick untuk memeriksa dengan detail petunjuk tentang hilangnya Amy. Polisi menemukan bercak darah di dapur serta sebuah surat yang bertuliskan petunjuk pertama yang berada di lemari pakaian dalam Amy. Keesokan harinya, Nick dan orang tua Amy telah berkumpul di kantor polisi untuk melakukan pengumuman dan jumpa pers tentang Amy yang hilang. Polisi menanyai apakah ada orang-orang yang menurut mereka mencurigakan. Sang ibu pun mengatakan bahwa ada seorang mantan Amy yang bernama Daisy Collins yang sangat terobsesi dengan Amy. Detektif Ronda menanyai perihal surat yang bertuliskan petunjuk pertama yang ditemukan di dalam lemari pakaian dalam Amy. Singkat cerita, Nick memahami tempat yang dimaksud adalah ruang kantor tempat Nick bekerja. Di sana, Nick dan detektif Ronda menemukan petunjuk kedua tentang rumah coklat. Nick mengatakan bahwa dia tidak memahami makna rumah coklat di petunjuk tersebut. Malam harinya, Nick diam-diam pergi ke kediaman almarhum orang tua Nick dan menemukan surat petunjuk ketiga di sana. Detektif Ronda yang sejak tadi mengikuti Nick pun mengetuk pintu dan mengatakan sedang apa Nick di sana. Nick mengatakan bahwa ia memang suka mampir ke sini. Nick pun pulang ke rumah adiknya dan membaca surat tersebut. Surat tersebut berisi petunjuk tentang di mana ia menyembunyikan hadiah untuk ulang tahun pernikahannya yang kelima. Tapi Nick sama sekali tidak tahu di mana letaknya. Keesokan harinya, polisi mengumpulkan relawan untuk mencari Amy. Pencarian tersebut dilakukan sampai malam dan tetap tidak mendapatkan hasil apapun. Nick pun pulang ke rumah adiknya yang bernama Margo. Saat Nick sedang duduk dan merenung, tiba-tiba teleponnya menerima pesan yang bertuliskan "Aku di luar". Nick pun panik dan segera memeriksa seluruh rumahnya. Ternyata yang datang adalah selingkuhannya yang bernama Andy. Andy yang terlihat ngebet pun segera mendorong Nick ke sebuah sofa dan melakukan mantap-mantap pada malam itu. Sementara di tempat lain, terlihat detektif Ronda pergi ke suatu tempat kumuh dan menemui seseorang yang bernama Jason. Detektif Ronda menyerahkan foto Amy dan menanyakan apakah Jason pernah melihat Amy. Jason mengatakan bahwa Amy pernah berniat membeli sebuah pistol kecil, tapi sayangnya Jason hanyalah pemasok narkoba dan tidak menjual senjata api. Keesokan paginya, Nick membangunkan Andy dan menyuruhnya untuk cepat pergi dari rumah tersebut sebelum Margo bangun. Saat Andy keluar, ternyata Margo sudah melihat mereka. Nick pun pulang ke rumahnya yang sudah tidak dijadikan TKP lagi. Di dapur rumah Nick, ternyata terdapat bekas cairan luminol
yang menunjukkan bekas darah yang cukup banyak. Terlihat polisi sedang mengecek tempat sampah di depan rumah Nick. Scene berpindah kepada detektif ronda di kantor polisi. Detektif ronda mendapatkan laporan bahwa polisi menemukan bekas ceceran darah yang cukup banyak di dapur dan diperkirakan Amy dipukul dengan benda tumpul dan membuatnya mengalami pendarahan yang banyak. Malam harinya, orang-orang telah berkumpul di halaman rumah Nick untuk memperingati hilangnya Amy di hari yang ketiga. Nick pun naik ke atas panggung dan memberikan pidato serta meminta bantuan kepada semua relawan untuk segera menemukan Amy. Namun, salah satu tetangga Nick berteriak bahwa Nick telah membunuh Amy dan ternyata Amy telah mengandung selama 6 minggu. Nick pun menyelesaikan pidatonya dan segera lari menuju mobil polisi sambil dikerumuni oleh wartawan. Nick pun tiba di rumahnya dan bertemu dengan detektif ronda. Detektif ronda mulai mengatakan bahwa polisi menemukan bekas darah yang telah dipel di rumah Nick. Asuransi Amy juga dinaikkan, serta hutang kartu kredit pun yang sangat banyak. Detektif ronda curiga bahwa Nick telah membunuh Amy dan menyembunyikan jasadnya demi mencairkan asuransi milik Amy. Detektif ronda pun pergi dan meninggalkan Nick. Ia pergi ke rumah coklat. Detektif ronda curiga kedatangan Nick pada malam kemarin pasti karena Nick sedang melakukan sesuatu di rumah itu. Detektif ronda pun akhirnya menemukan buku catatan milik Amy yang terlihat agak terbakar di rumah tersebut. Nick yang mulai kesal akhirnya berusaha memfokuskan pikirannya untuk memecahkan teka-teki dari surat ketiga. Setelah mencoba merangkai dan memahami tiap kata dalam surat tersebut, Nick akhirnya menyadari hadiah yang dimaksud adalah letak semua barang-barang yang baru Nick beli dan letaknya ada di gudang milik Margo. Scene beralih kepada Amy. Ternyata Amy tidak mati atau hilang, melainkan dia melarikan diri dan bersembunyi. Amy sengaja mencecerkan darahnya sendiri di lantai rumah, memiliki tes pack palsu kehamilan untuk ditunjukkan ke tetangganya, dan sengaja membujuk Nick agar menandatangani asuransinya yang lebih mahal. Amy melakukan ini karena mengetahui Nick telah berselingkuh. Amy berencana jika waktunya sudah tepat akan melakukan bunuh diri agar Nick bisa mendapatkan hukuman mati. Kita kembali kepada Nick. Nick membuka kotak tersebut yang isinya adalah sebuah boneka dan sebuah surat yang menyatakan secara tersirat bahwa Amy telah menjebak Nick untuk masuk ke dalam penjara. Does Missouri have the death penalty? Amy ternyata telah menyewa sebuah pondok di tempat yang terpencil dan terus mengawasi kasus tentang menghilangnya dirinya. Ia juga telah berteman dengan wanita yang bernama Greta yang tinggal di depan kabinnya. Nick yang kebingungan pun memutuskan untuk menemui seorang pengacara yang bernama Tanner Ball. Nick pun menceritakan bahwa ia tidak melakukan apapun kepada Amy dan Amy telah menjebaknya. Tanner Ball bertanya apakah di masa lalu Amy pernah berurusan dengan seseorang secara serius. Nick pun menjawab bahwa dahulu Amy pernah melakukan penuntutan kepada seseorang yang bernama Tommy karena tindak kekerasan. Nick akhirnya bertemu dengan Tommy di bar. Tommy bercerita bahwa dulu Amy pernah menuduhnya melakukan pemerkosaan. Tommy menceritakan bahwa apa yang terjadi pada malam itu antara dirinya dengan Amy dilakukan atas suka sama suka. Setelah menemui Tommy, Nick menemui mantan Amy yang bernama Colin. Namun sayangnya Desi Colin menolak untuk memberi pernyataan apapun terhadap hubungannya dengan Amy. Sementara Amy di rumah kabinnya menonton siaran berita bersama Greta tentang berita dirinya yang hilang. Berita tersebut mengumumkan bahwa hukuman mati dibolehkan di Mississippi, yang artinya kemungkinan besar suaminya akan dihukum mati ketika mayat dirinya ditemukan. Keesokan harinya, Tanner Ball yang disewa oleh Nick sebagai pengacara datang ke rumah Margo. Tanner mengatakan bahwa satu-satunya cara menyelamatkan Nick adalah dengan muncul di sebuah acara talk show dan mengubah pandangan publik terhadap dirinya. Scene lalu beralih ke Amy yang sedang bermain golf
dengan Greta dan seorang pria. Amy pun senang sampai-sampai dia melompat. Saat ia melompat, ia lupa bahwa ia sedang memegang banyak uang dan uang tersebut jatuh dari kantongnya. Keesokan harinya, Amy bersiap untuk pergi dari kabin tersebut dan menghapus semua sidik jari yang ada. Mereka langsung menggeledah rumah Amy untuk mencari uang yang mereka lihat kemarin. Setelah mendapatkan uangnya, mereka segera pergi meninggalkan Amy. Amy yang kini tidak memiliki uang pun akhirnya menghubungi mantannya yang bernama Daisy Collins untuk mendapatkan tempat tinggal. Colin dan Amy pun bertemu di bar. Colin menawarkan kepada Amy sebuah rumah yang di pinggir danau yang bisa menjadi sebagai tempat persembunyian Amy untuk sementara. Kembali lagi kepada Nick yang sedang ada di studio. Nick berlatih dengan tenerball tentang mengenai cara menjawab pertanyaan dan bersikap saat sedang di depan kamera. Nick pun merasa cukup yakin dan memulai sesi wawancaranya. Keesokan malamnya, wawancara dengan Nick pun ditayangkan di TV. Nick mengakui bahwa ia pernah berselingkuh dan merasa menjadi suami yang gagal. Namun Nick tetap bersikeras bahwa ia tidak membunuh Amy dan Amy masih hidup di suatu tempat. Nick juga memohon Amy untuk kembali kepadanya. Namun Colin terlihat tidak senang dan memutuskan bahwa mulai besok Colin akan pindah ke sini untuk menemani Amy. Kita kembali kepada Nick dan Margot. Saat mereka sedang menonton tayangan ulang di televisi, tiba-tiba detektif ronda mengetuk dan melakukan penggeledahan kepada rumah Margot. Nick dan Tenerball sebagai pengacara dihadapkan dengan detektif ronda. Detektif ronda menanyakan perihal buku Amy yang ia temukan di rumah coklat tersebut. Detektif ronda juga menemukan sebuah gagang besi tumpul yang terdapat bekas darah Amy di sana. Nick pun ditahan oleh kepolisian atas dasar pembunuhan kepada Amy. Sementara Amy yang sedang terlihat di rumah Colin terlihat sedang menyiapkan sesuatu. Amy berpura-pura berteriak di depan CCTV rumah tersebut saat Daisy Collins sedang tidak ada. Amy juga mengikat sebuah tali di tangannya sendiri dengan sangat erat. Amy membujuk Colin untuk melakukan mantap-mantap. Colin yang memang tertarik dengan Amy pun tanpa basa-basi langsung melakukannya di kamar. Saat Colin sedang menutup mata, Amy langsung menggorok leher Colin sampai ia tewas. Lalu keesokan paginya, Amy datang ke rumah Nick dengan keadaan tubuh yang penuh darah. Tak lama kemudian, Amy dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa dan dimintai suatu keterangan. Amy mengaku bahwa ia diculik oleh Daisy Collins dan tangannya diikat di ranjang. Amy mengaku diperkosa dan dibuat kelaparan oleh Colin. Singkat cerita, Amy pun pulang ke rumahnya bersama Nick. Nick yang tahu bahwa ini semua adalah tipu daya Amy, langsung meminta Amy untuk menjelaskan semuanya. Amy yang tidak ingin ada penyadap atau perekam mengajak Nick untuk membicarakannya di kamar mandi. Amy pun menjelaskan bahwa itu semua ia lakukan untuk mendapatkan Nick dan ia ingin memiliki keturunan bersama Nick. 2 bulan kemudian, Nick dan Amy melakukan wawancara di rumah mereka. Nick dan Amy pun segera berganti pakaian. Amy memberitahu Nick bahwa ia telah hamil. Lalu Amy dan Nick pun turun untuk melakukan wawancara dan mengumumkan bahwa Amy sudah resmi mengandung. Di akhir scene diperlihatkan Amy dan Nick yang akhirnya tidak jadi terpisah dan tetap bersama. Film pun berakhir.